Baik, untuk dua unit kompetensi pertama sudah kita bahas pada hari pertama, yaitu eh, mengenai keselamatan pertambangan ya. Nah, keselamatan pertambangan ini sudah distandarisasi oleh pemerintah melalui regulasi pemerintah melalui Kementerian SDM. Jadi itulah yang menjadi acuan utama. Kalau ingin ditambahkan, silakan ya. Jadi ada program-program eh, mengenai keselamatan pertambangan yang dibuat oleh pemegang izin usaha pertambangan atau bersama kontraktornya, ya is oke aja. Itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ada program atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dilaksanakan, ya mungkin itu yang akan menjadi masalah ya, atau akan diminta pertanggungjawabannya ya, atau diberikan sanksi. Jadi regulasi pemerintah itu sifatnya mandatori atau wajib. Sedangkan untuk program atau sistem tambahan untuk keselamatan pertambangan itu sifatnya opsional dan adalah pilihan daripada perusahaan pertambangan itu sendiri ya. Dan itu tidak dilarang, jadi is oke aja untuk menambah bagaimana konsep dan sistem keselamatan pertambangan menjadi semakin baik. Itu tidak dipermasalahkan oleh pemerintah. Tetapi segala regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kalau itu tidak diterapkan, itu tentu akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Yaitu untuk keselamatan pertambangan berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan pemerintah. Ya. Itu sudah ada diatur di dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ya, atau Kepmen SDM nomor 1827 ya tahun 2018. Itu di lampiran keempat kalau nggak salah, jadi nanti tinggal dibaca-baca. Saya rasa Kepmen ini sudah populer ya, mungkin sudah mudah di-download ya dari Google. Jadi silakan itu di-download dan kemudian dibaca-baca. Kalau ada yang belum punya atau males downloadnya, mungkin bisa minta saya, bisa saya share nanti di grup. Oke, kemudian unit kompetensi kedua kita kemarin membahas mengenai tugas dan tanggung jawab penguasa operasional ya. Jadi penguasa operasional pertambangan ini memiliki tanggung jawab dan tugas. Nah, tugas ini mungkin dan tanggung jawabnya spesifik ya untuk perusahaan masing-masing. Apakah itu pemegang IUP atau IJP ya. Jadi mereka memiliki job description-nya sendiri. Nah, namun dari tugas dan tanggung jawab ini bisa diminta pertanggungjawaban yaitu akuntabilitasnya. Nah, jadi untuk tugas tanggung jawab ini nanti secara spesifik ya, terutama mengenai keselamatan pertambangan, itu nanti ada parameter yang ditetapkan oleh perusahaan tambangnya masing-masing ya, untuk dilakukan oleh pengawas pertambangan. Jadi parameter-parameter inilah yang kemudian harus dilakukan eh, sesuai ya untuk jumlahnya mungkin ya dalam satu kurun waktu. Sehingga itu akan dapat dilihat bagaimana performanya ya, atau akuntabilitasnya. Apakah memenuhi semua parameternya sesuai dengan yang diharapkan atau ada yang masih kurang ya, atau berlebih. Jadi diharapkan tidak kurang, tidak lebih itu ya. Berlebih juga nggak bagus. Sama, segala sesuatu di alam semesta ini harus ada keseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, tentu tidak bagus. Sesuatu yang kurang atau sesuatu yang lebih itu tidak bagus. Ya. Semuanya harus pas-pasan. Ya. Jadi hidup pas-pasan itu artinya ya kalau mau makan ada, kalau mau rumah ada, kalau mau mobil ada, itu hidup pas-pasan. Ya. Pas semuanya ada. Oke, itu kemarin kita sudah bahas 2 unit kompetensi ya dari 8 unit kompetensi. Hari ini kita akan bahas 3 unit kompetensi, yaitu pertemuan keselamatan pertambangan, kemudian investigasi kecelakaan, dan juga identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Nah, itu kita mulai dari unit kompetensi yang ketiga, ya, pertemuan keselamatan pertambangan.
Ini saya pakai bahasa keren, bahasa Inggris, safety meeting. Jadi pertemuan keselamatan pertambangan artinya yang namanya pertemuan itu tentu ada obrolan-obrolan, ada diskusi. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, ya, untuk menyamakan persepsi sehingga satu arah. Kita tahu kalau dalam satu tim, ya, tim kerja itu eh, arah kerjanya nggak sama, maka bukan menghasilkan kerjasama, akibatnya akan malah membuat pekerjaan itu menjadi mulur, ya, menjadi lebih lama atau bahkan bisa menyebabkan insiden. Ya, jadi itu gunanya namanya pertemuan, ya, meeting, diskusi agar satu arah. Kemudian safety meeting atau pertemuan keselamatan pertambangan ini juga tentu akan membahas terkait masalah dan hambatan di lapangan, ya, terutama yang berhubungan dengan keselamatan pertambangan. Sehingga bisa dicari solusinya, ya. Pemikiran satu orang tidak akan lebih baik daripada pemikiran dua orang, ya. Pemikiran dua orang tidak akan lebih baik daripada pemikiran tiga orang. So, jadi pemikiran banyak orang tentu lebih baik daripada hanya pemikiran satu orang. So, ini juga adalah salah satu konsep manajemen, ya, sehingga diharapkan tidak terjadi one man show, ya. Atau kalau istilah kerajaan dulu namanya diktator, ya. Jadi kalau namanya diktator itu adalah kehendak dan kemauan satu orang, yaitu rajanya umpamanya. Dan ini tentu tidak baik. Akan terjadi namanya mungkin ketidakseimbangan. Karena mungkin tidak akan memenuhi harapan-harapan dari eh, pihak tertentu, yaitu rakyatnya. Dan tentu rakyat akan merasa tertindas karena eh, keinginan mereka, ya, tidak diakomodasi, ya, tidak diakomodir. Nah, begitu juga dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kalau hanya mengandalkan eh, kemampuan atau keinginan daripada pemimpinnya, umpamanya manajernya atau KTT-nya, tentu itu akan celaka. Walaupun, ya, namanya KTT-nya itu atau manajernya itu orangnya jenius. Tapi jenius ini biasanya hanya dalam satu bidang. Tidak ada orang yang jenius dalam berbagai bidang. So, alangkah naifnya, alangkah berbahayanya kalau memang hanya dalam tim kerja itu one man show. Jadi hanya satu orang yang punya pendapat dan kemudian tidak mengakomodir pendapat-pendapat anggota tim lain. Ya, sangat berbahaya karena apa? Itu akan menurunkan performa timnya. Karena tidak bisa satu orang ini eh, hebat gitu dalam semua bidang. Mungkin dia hebat dalam satu bidang. Ya. Jadi kalau dalam satu tim kerja itu harusnya sudah dibagi-bagi nih siapa yang menguasai bidang ini, siapa yang ini. Nah, itulah namanya kerja sama tim. Itu kerja sama tim atau teamwork. Kemudian yang mendapatkan tugas ini, lalu yang tugas A, tugas B, tugas C, masing-masing meningkatkan kemampuan dan performanya di masing bidang-bidang sehingga tim tersebut akan semakin luar biasa, ya, bukan luar binasa. Itu gunanya kerjasama tim. Dan kerjasama tim ini butuh namanya koordinasi, ya. Bukan koor di bubur. Nasi sudah menjadi bubur, bukan, ya, tapi koordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, percuma juga teamworknya, ya. Masing-masing oke, tapi nggak satu arah, satu frekuensi, akibatnya tarik-menarik, ya. Akhirnya jalan di tempat timnya. Tapi kalau satu arah, itu kekuatannya akan menjadi luar biasa, ya.
Sehingga tembok penghalang apapun ya, sekeras apapun akan bisa dihancurkan dengan kekuatan bersama. Ya. Sebuah lidi tidak akan lebih kuat daripada eh, sapu lidi yang terdiri dari beberapa puluh atau ya beberapa puluh lidi yang disatukan. Itu akan lebih mudah, akan lebih kuat ya, tidak bisa dipatahkan ya. Jadi kalau satu tim bersatu, ya terjadi kerjasama yang baik, masalah apapun tidak akan bisa mengganggu dan menghancurkan tim tersebut. Itu gunanya namanya pertemuan keselamatan pertambangan ya. Jadi walaupun fokusnya nanti di keselamatan pertambangan, namun pertemuan ini juga bisa membahas fokus-fokus lainnya sekaligus ya, kali jalan. Oke, kita lihat sekarang standar yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian SDM ya untuk unit kompetensi ketiga ini untuk skema pengawas operasional pertama. Oke, kode unitnya ini ya PMB titik PO 02 titik 003 titik 01 ya. Ini kode yang dibuat ya. Sehingga mungkin PMB ini mungkin pertambangan, PO ini pengawas operasional, lalu ini kode angkanya. Kemudian judul unitnya melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Oke, ini ada kata terencana yang lupa saya bahas tadi. Jadi kalau dikatakan terencana artinya ada jadwal, ya, ada jadwal yang sudah reguler atau rutin. Ya. Ada juga namanya pertemuan yang mendadak ya. Mungkin jika terjadi satu masalah mendadak ya, itu namanya ada pertemuan darurat. Hmm. Jadi di sini tidak dimaksudkan dengan pertemuan darurat, tapi pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Artinya terschedule ya, terjadwal dan regular ya, continue. Deskripsinya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, kemarin mungkin saya belum menjelaskan ya. Kalau menurut BNSP, kompeten itu adalah tidak hanya terampil ya, tapi terdiri dari sikap, knowledge atau pengetahuan, dan juga skill atau keterampilan ya. Sikap atau attitude. Oke, jadi maksudnya adalah seseorang yang kompeten itu harus dalam bidang yang legal ya, yang diakui oleh pemerintah, tidak dalam bidang yang legal, yang ilegal. Jadi kalau dia kompeten mencuri, ya itu nggak masuk dalam program pemerintah. Dia memiliki kompetensi sebagai pencuri dan perampok ulung gitu kan, profesional. Nggak bisa karena attitude ya, attitude tidak sesuai dengan sikap dan budaya masyarakat Indonesia ya. Jadi itu gunanya. Kompeten ini dibatasi oleh sikap. Jadi nggak ada ya kompeten sebagai penjahat ya, kompeten sebagai pembuat nuklir untuk menginvasi negara lain nggak ada. Ya. Kalau ada itu legal di Indonesia gitu kan. Nah makanya ada batasan sikap. Jadi walaupun orang ini memiliki skill dan knowledge yang luar biasa, jenius, ya, tapi digunakan untuk kepentingan sendiri dan kemudian memberikan kerugian kepada pihak lain atau orang lain, itu tidak diakui sebagai kompetensi di Indonesia. Ya, ya, kompetensi untuk membuat kerusuhan, ya, kompetensi untuk membuat orang lain rugi, kompetensi untuk membobol bank, ya, sebagai hacker. Jadi kayaknya hacker juga nggak ada nih unit kompetensinya di Indonesia. Tapi kalau saya lihat hacker juga ada yang tujuan-tujuannya positif. Tapi tetap aja hacker itu
image-nya adalah negatif. Nah, baru-baru ini juga ya ada kasus pusat data nasional ya dibobol oleh hacker. Oke, kita lanjut. Nah, inilah elemen-elemen kompetensi yang menyusun daripada unit kompetensi yang ketiga ini ya, itu melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Terdiri dari empat, empat elemen kompetensi. Ya. Kita lihat, yang pertama, menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Yang kedua, melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Yang ketiga, mengevaluasi proses pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Yang keempat, menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Oke, kalau dilihat dari unit kompetensi ini, berarti ini skill-nya adalah bagaimana seorang pengawas pertambangan ini memiliki skill untuk melakukan persiapan, ya. Persiapan untuk adanya safety meeting atau pertemuan keselamatan pertambangan, ya, yang sudah dijadwalkan, yang sudah terjadwal, ya. Dan kemudian seorang pengawas pertambangan mampu melaksanakan apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dia rencanakan terkait pertemuan keselamatan pertambangan yang terjadwal tersebut. Lalu kemudian memiliki ke keterampilan juga melakukan evaluasi ya atas pertemuan keselamatan pertambangan yang sudah dilaksanakan tersebut. Yang keempat, dari hasil evaluasi ada ditemukan ya eh, notulennya itu masalah-masalah yang perlu ditindaklanjuti. Jadi pengawas operasional pertama harus memiliki keterampilan untuk mampu menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan ya yang sudah sesuai dengan notulennya ada poin-poin yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Ini 4 sub skill terkait unit kompetensi atau skill untuk melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Oke, kita bahas ini. Pertemuan keselamatan pertambangan terencana sesuai area yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, jadi mungkin di sini bisa dari tim pemegang izin usaha jasa pertambangan, ya. Lalu dari tim pemegang izin usaha pertambangan, kalau pemegang izin usaha pertambangan mungkin bisa internal tim, bisa juga internal plus eksternal tim, plus seluruh kontraktornya. Nah, dari sisi pemegang izin usaha jasa pertambangan juga sama. Bisa internal, ya, bisa eksternal, ya. Jadi ikut jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin usaha pertambangan, ya. Tapi untuk yang eksternal bukan dia yang kelola, ya. Itu yang kelola adalah pemegang IUP. So, jadi yang dikelola semuanya ini adalah yang internal kalau pemegang IUJP ya, usaha jasa pertambangan. Tapi kalau IUP dia harus memiliki skill keduanya ya. Baik internal maupun eksternal dia mampu untuk melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Oke, sub skillnya atau bagian skillnya adalah bagaimana membuat perencanaan dan persiapan. Biasanya kalau orang membuat perencanaan persiapan itu adalah mungkin dari perencanaan dulu ya. Dia akan siapkan berapa peserta yang akan hadir ya, tempatnya, kemudian agendanya akan dibahas apa aja. Tapi dari sisi dia nanti mungkin dari masing-masing peserta juga diharapkan diminta untuk menyiapkan agenda masing-masing ya dengan laporan masing-masing gitu. Dan kemudian mungkin terkait biaya ya, budget yang perlu disiapkan, mungkin budget untuk snack ya,
Lalu kalau ruangan, kalau nyewa ya harus siapkan budget juga, tapi biasanya harus sudah ada lah ruangan untuk pertemuan. Lalu mungkin kertas-kertas yang mungkin yang perlu diperlukan untuk dibagikan ya sebagai bahan ya untuk bacaan dan sebagainya. Lalu hal-hal lainnya yang mungkin bisa disiapkan, mungkin apa proyektor ya untuk presentasi, mungkin sound system, eh, tempat duduk, meja ya, lalu apa dispenser mungkin dan sebagainya. Semuanya ini nanti di list atau didaftar. Apa-apa saja yang perlu disiapkan, sumber daya manusianya berapa ya, lalu nanti siapa melakukan apa sudah dibagi tugas. Nah, itulah namanya perencanaan dan persiapan. Dan ini harus dimiliki kemampuan skillnya oleh pengawas pertambangan pertama. Seorang POP harus memiliki keterampilan ya seperti itu. Jangan nyuruh orang lain. Mungkin pada kenyataan dia harus bisa nyuruh orang lain ya, tapi dia harus mampu mengorganisir ya, mengelola kegiatan ini. Oke, kalau petunjuknya ini bisa dibaca ya, buat rencana pertemuan ya, topik-topik, agendanya, lalu pesertanya siapa aja, materinya ya, materi yang akan dibahas. Nanti yang tadi saya bilang ada materi dari eh, penyelenggara, ada materi dari masing-masing pihak yang diundang mungkin. Nah, waktunya juga ya, waktunya sudah ditentukan. Jadi jangan sampai waktunya tidak terbatas, bisa bertahun-tahun nggak selesai nanti ya pertemuan sahabat pertambangan. Jadi sudah disiapkan. Oke, materi kita ini akan berlangsung 3 jam. Ya. Mau lebih cepat selesai, is okay. Berarti banyak yang pasif, nggak apa-apa. Tapi kalau memang banyak yang aktif, maksimal dibatasi 3 jam. Berapa? Mungkin para peserta tuh punya agenda masing-masing dalam hari itu ya, jadi nggak bisa diganggu. Makanya kalau sudah ada agendanya, oke sampai 3 jam mereka sudah menyiapkan rencana-rencana setelah selesai apa yang akan mereka lakukan. Ya. Jadi jangan sampai mengganggu rencana semua peserta dari pertemuan keselamatan pertambangan ya. Kemudian alat-alat penunjang pertemuan ya tadi saya bilang mungkin proyektor, sound system, bangku, meja, dispenser, dan segala macam lah gitu ya. Lalu untuk snacknya dan sebagainya. Kemudian metode presentasi. Ya, tadi apakah non-text atau pakai teks atau pakai eh, PowerPoint dan sebagainya itu nanti ditentukan aja. Lalu urutan pelaksanaan timetable-nya ya. Habis ini apa ini apa. Jadi itu hal yang standar dan umum banget gitu. Jadi kalau mau ditambah-tambahin sesuai dengan kreativitas masing-masing ya silakan aja ya. Tapi intinya jadwalnya fix, durasinya fix, kemudian pesertanya fix, ya. Lalu nanti ada yang tukang catat ya, untuk ini notulen, ada moderator ya. Nah, ini tinggal dibagi aja untuk anggota tim yang ditentukan oleh pengawas operasional yang melaksanakan atau penyelenggara. Kemudian pengawas operasional pertama juga wajib memiliki sub skill yaitu mampu. Jadi jangan hanya berencana aja ya. Rencana, 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 terus ya pelaksanaannya nggak ada. Jadi rencana itu bagus ya. Segala sesuatu yang direncanakan itu hasilnya mungkin sudah diprediksi ya, hasil akhirnya, masalahnya segala macam sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan ya untuk masalah, preventive action dan juga corrective action kalau ada terjadi masalah-masalah. Jadi kalau nggak dilakukan perencanaan ya akan sulit tiba-tiba muncul masalah, kebingungan dan stres. Jadi rencana sudah bagus ya. Tapi bisa melaksanakannya itu lebih bagus gitu loh. Karena ada orang yang skillnya jago buat rencana, tapi untuk pelaksanaannya nol besar terus gitu, nggak pernah. Atau pelaksanaannya hancur lebur gitu kan. Nah,
Jadi di sini juga sub-skill yang kedua mampu melaksanakan pertemuan selamatan pertambangan terencana itu yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Oke, kita lihat ya kriterianya apa aja. Sini prinsip pertemuan selamatan pertambangan diterapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun ya, jelas ya. Masa dilaksanakan tidak sesuai rencana kan lucu gitu. Kemudian tahapan pelaksanaan pertemuan selamatan pertama dilakukan sesuai dengan rencana. Ya, jadi timetable-nya ya. Habis ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, gitu kan. Jadi nanti ada yang membacakan. Biasanya kalau pertemuan-pertemuan resmi pemerintah itu ada yang tukang baca. Ya. Habis ini apa, siapa yang apa melakukan apa. Ya. Jadi mungkin sedikit beda dengan moderator. Moderator ini yang akan memimpin diskusi gitu ya. Kemudian topik pertemuan selamatan pertama dijelaskan sesuai dengan rencana. Jadi nanti agenda-agendanya dibahas, ini yang kita akan bahas hari ini, bla 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 bla. Nah, lalu materi pertemuan selamatan pertama digunakan sesuai dengan topik. Ya. Jadi nanti segala agenda yang akan disampaikan itu sesuai dengan topik yang sudah ditentukan di awal ya, sesuai rencana. Umpamanya topiknya mengenai eh, alat berat ya, penyediaan alat berat, penyediaan eh, Pak keselamatannya atau mengenai pelatihan dan sebagainya itu contohnya adalah topik umpamanya. Jadi nanti agenda yang disampaikan masing-masing peserta itu nggak akan melenceng dari situ. Kenapa? Ya untuk mempersingkat waktu. Kalau ada agenda lainnya nanti dijadwalkan lagi nih untuk pertemuan keselamatan pertambangan yang lainnya gitu. Supaya tidak melebar dan akhirnya waktunya melebihi dari durasi yang telah ditetapkan. Lalu ada kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil pertemuan. Nah, kesimpulan ini penting. Jadi jangan sampai, maksudnya kesimpulan itu ada kesepakatan. Jadi kalau ada sampai ada yang nggak setuju dengan satu hal, nah akhirnya berlarut, itu harus diputuskan oleh moderator ya, atau oleh penyelenggara ini simpulan. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau ya harus terima gitu kan. Soalnya kalau tanpa kesimpulan ngambang gitu ya nggak ada hasilnya itu pertemuannya. Dan kemudian seorang pengawas operasional pertambangan juga harus mampu mengevaluasi proses pelaksanaannya ya. Jadi evaluasi ini penting ya untuk melihat poin-poin apa yang sudah dibahas dan disimpulkan dan juga bagaimana proses pelaksanaan pertemuan tersebut ya. Apakah memuaskan atau eh, ada yang kurang ya. Ternyata kopi nggak ada, belum dibeli. Terus hanya minum air putih dan sebagainya. Wah, mungkin ya ini harus menjadi bahan evaluasi. Jadi pembahasan evaluasi sesuai dengan topik yang sudah tentukan, penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana, penggunaan waktu tiap urutan kegiatan dievaluasi. Jadi semuanya dievaluasi lah ya, tempatnya, gedungnya, snacknya mungkin ya, agendanya dan seterusnya. Ya, kemudian topik-topik yang sudah disimpulkan ya. Jadi apa? Dari notulennya yang sudah dicatat ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Itu adalah bagian daripada evaluasi. Dan kemudian seorang pengawas usaha pertambangan mampu menindaklanjuti ya hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nanti ada tenggang waktunya, penanggung jawab untuk tindak lanjutnya ya. Mungkin tindak lanjutnya ada beberapa poin, jadi mungkin ada beberapa penanggung jawab. Lalu kesimpulan pertemuan didistribusikan. Jadi hasil notulennya nanti didistribusikan kepada semua peserta yang hadir maupun yang berhalangan ya yang sudah diundang. Laporan pertemuan selamatan pertambangan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan kesimpulan. Ya. Jadi nanti ada kesimpulan-kesimpulan yang juga akan dievaluasi dan mungkin ditindaklanjuti. Lalu hasil pertemuan keselamatan pertemuan didokumentasikan ya ada arsip ya. Sesuai dengan prosedur perusahaan, mungkin nanti apakah arsipnya secara hard copy atau soft copy, biasanya mungkin keduanya atau soft copy aja.
Hasil tindak lanjut pertemuan selamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. Artinya sini tidak diatur oleh pemerintah ya. Ini atur sendiri gitu. Masa apa-apa semuanya sampai pertemuan selamatan pertama diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga pusing nanti pengawasannya. Nah, ini diatur sesuai dengan standar atau prosedur dari perusahaan masing-masing. Oke, dari unit kompetensi ketiga ini, maka pengawas operasional pertambangan pertama ini atau POP ya, ini harus mampu ya melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan atau meeting safety ya, mulai daripada perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan, lalu evaluasi sampai tindak lanjut hasil pelaksanaan. Oke, mungkin di sini kita bisa bantu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jawabannya ada, sudah di slide yang berikut yang bawah gitu ya. Di sini contoh jelaskan apa itu pertemuan keselamatan pertambangan atau safety meeting. Ya, pertemuan keselamatan pertambangan itu terencana ya. Ini berguna untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan di lapangan maupun yang di luar lapangan ya. Masalah-masalah penyediaan barang, APD segala macam. Semuanya itu nanti bisa menjadi topik bahasan atau agenda pembahasan. Intinya ini akan terjadi koordinasi bukan koordibubur ya. Sehingga sel koordinasi ini akan sama-sama ditindaklanjuti dengan satu pemahaman yang sama dan itu akan menyebabkan terjadi kerjasama tim yang efektif. Kemudian jelaskan apa fungsi dan manfaat safety meeting. Ya, ini koordinasi. Sehingga semua memiliki informasi yang sama, memiliki pemahaman yang sama. Dan kalau dalam satu anggota tim, semuanya memiliki informasi dan pemahaman yang sama akan satu hal, maka segala masalah itu akan mudah dipecahkan bersama, ya, dan tidak ada masalah-masalah yang dapat mengganggu keutuhan dan kekuatan daripada tim kerja tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana cara menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan. Ya, nanti didaftarkan aja apa-apa yang perlu disiapkan ya, terkait mungkin tempatnya dan fasilitasnya, materinya, agendanya, topiknya. Ya, itu nanti didaftarkan, di list ya, diatur, dilakukan persiapan. Jadi rencanakan dulu baru persiapan, baru kemudian pelaksanaan ya. Nah, di perencanaan ini kemudian menentukan ya apa-apa yang perlu disiapkan, siapa bertanggung jawab terhadap apa, siapa melakukan apa, itu namanya perencanaan. Dan kemudian persiapan ini ya koordinasi ya bersama anggota tim penyelenggara, bagaimana semua bisa dilaksanakan, apakah alat-alatnya sudah lengkap semuanya, yang masih kurang apa. Nah, itu saat sesi persiapan. Dan kemudian saat pelaksanaan diharapkan semua persiapan sudah 100% ya. 100% pada hari hanya jamnya, nah itu akan segera dilaksanakan. Kemudian, jelaskan bagaimana cara melaksanakan safety meeting. Itu tadi ya, ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan juga nanti evaluasi dan tindak lanjut hasil safety meeting atau pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jelaskan bagaimana cara mengevaluasi proses pelaksanaan safety meeting. Untuk evaluasi, semuanya dievaluasi ya, mulai dari tempatnya, fasilitasnya, para pesertanya, ya, kemudian diskusinya, agendanya, durasi, dan sebagainya, semuanya nanti dievaluasi. Lalu yang masih kurang, ini mungkin akan menjadi pelajaran supaya next schedule pertemuan ini semua bisa diperbaiki. Ya, tidak ada masalah lagi yang serupa. Itu gunanya evaluasi ya, sehingga manusia tidak menjadi orang bodoh gitu.
keledai aja, binatang bodoh, tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, manusia, masa harus bisa terperosok ke dalam lubang yang sama berkali-kali? Itu gunanya evaluasi. Kemudian, jelaskan bagaimana caranya menindaklanjuti hasil pelaksanaan safety meeting ya. Ya, dibagi PIC-nya siapa nih akan menangani mungkin tindak lanjut untuk poin A, lalu poin B, poin C. Jadi ada PIC-nya. Nah, nanti tinggal eh, diberikan time limit ya. Berapa waktu seminggu mungkin untuk melakukan tindak lanjut dan sebagainya. Nah, nanti setelah seminggu bertemu lagi untuk anggota tim kecil ini dan kemudian dibahas hasil tindak lanjutnya. Ya, ini semua harus dikoordinir oleh penyelenggara atau ketua penyelenggara. Dalam hal ini mungkin adalah seorang pengawas operasional pertama ya, POP. Jadi harus memiliki skill seperti ini. Oke, kalau mau lihat jawaban-jawabannya sini juga sudah ada, sudah disiapkan ya, nanti tinggal baca-baca. Nah, ini ya sudah ada ya, nanti tinggal bisa dibaca-baca ya, bisa melakukan persiapan saat mungkin menghadapi uji kompetensi. Oke, kalau ada yang ingin bertanya nanti siapin dulu, nanti selesai sesi ini kita akan bahas ya. Sekarang kita masuk ke unit kompetensi yang keempat, investigasi kecelakaan. Kalau kita mendengar kata investigasi ya, ini lebih kepada penyelidikan ya. Investigasi itu adalah penyelidikan terhadap suatu masalah. Nah, kalau kecelakaan berarti masalahnya adalah kecelakaan gitu kan. Jadi investigasi adalah penyelidikan terhadap suatu masalah. Kalau dalam perkara kriminal, kita lihat ada yang namanya investigasi, ya, penyelidikan terhadap suatu perkara kriminal. Lalu kemudian biasanya kalau perkara kriminal ini tentu akan mencari eh, pihak yang bertanggung jawab, ya, atau tersangka. Nah, investigasi ini untuk mencari tersangka. Ya. Ini kalau di kriminal ya, kalau di sini kan kita nggak kriminal. Ini cuman sebagai poin tambahan aja. Lalu kalau sudah ada bukti-bukti minimal 2 bukti ya, ada saksi mungkin ada bukti apa barang atau ini eh, foto atau apa gitu ya. Itu investigasinya bisa ditindaklanjuti sampai ke proses penyidikan. Penyidikan ini berarti sudah ada calon tersangkanya nih, ya. Calon tersangkanya ini kemudian disidik lah ya, ya untuk mencari bukti benar nggak ini dugaannya. Dan kalau eh, dia statusnya masih saksi, kalau ternyata terbukti, yaitu status dari orang ini akan ditingkatkan menjadi tersangka, ya. Lalu setelah tersangka, semua bukti-bukti dikumpulkan untuk dibawa ke pengadilan. Kalau sudah lengkap dibawa ke pengadilan, status tersangka ini berubah menjadi terdakwa. Ya. Lalu kalau dalam pengadilan bisa dibuktikan, ya dalam proses pengadilan, maka status terdakwa ini berubah menjadi terpidana. Ya, kira-kira itu prosesnya untuk perkara kriminal. Tapi kalau non kriminal seperti ini ya ini yang namanya kecelakaan ini tidak mencari pihak yang bertanggung jawab. Jadi bedakan ya, untuk investigasi kriminal itu mencari pihak atau orang yang bertanggung jawab. Kalau investigasi kecelakaan, ini mencari root cause, ya, akar penyebab kenapa terjadi kecelakaan. Dan biasanya juga akan mencari namanya direct cause atau penyebab langsung. Nah, biasanya direct cause itu sudah mudah ditemukan ya, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman, unsafe act, unsafe condition. Nah, ini yang saya mau bahas ya. Sebenarnya kata
aman dan selamat ini bahasa Indonesianya agak rancu gitu. Kalau di bahasa Inggris kan selamat itu safe, kalau aman itu secure, ya. Jadi aman ini berhubungan dengan kriminal, ya. Atau ada orang-orang yang berniat jahat melakukan suatu kejahatan itu namanya tidak aman, ya. Ada perampok, penjahat dan sebagainya. Tapi kalau tidak selamat, ini nggak ada hubungan dengan perkara kriminal, ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan unsafe act, perilaku tidak selamat harusnya, ya. Perilaku tidak selamat dan unsafe condition, kondisi tidak selamat, bukan tidak aman. Ya, cuman sudah rancu akhirnya orang sudah terbiasa dengan tidak aman, tidak kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, TTA, KTA kan. Harusnya TTS, teka-teki silang, atau eh, tindakan tidak selamat, TTS. Lalu kondisi tidak selamat ya KTS. Jadi bukan TTA, bukan KTA, TTA, TTS, KTS. Harusnya tindakan tidak selamat, ya. Unsafe act itu terjemahan bahasa Indonesia tindakan tidak selamat, bukan tidak aman. Itu unsecure act, unsecure act dan unsecure condition. Itu tindakan tidak aman dan tidak kondisi tidak aman. Kalau pakai secure, ya. Tapi kalau pakai safe berarti selamat. Kalau secure ini aman ya berhubungan dengan perkara kriminal gitu. Oke, whatever lah, ya. Cuman udah jadi istilah baku TTA KTA, ya. Tapi kalau memang mau diperbaiki ya perbaiki aja. Jadi kalau memang kita ini ya ucapkan yang benar gitu loh. Tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat. Main TTS dan KTS gitu kan. TTS, tindakan tidak selamat. Oke, whatever, kita kembali ke sini. Investigasi kecelakaan. Jadi nanti yang namanya kecelakaan, kecelakaan ini peristiwa yang tidak dikendaki, ya, dan tidak direncanakan, yang terjadi dan dapat menimbulkan kerugian. Artinya, ya, tidak dikendaki nih, tidak direncanakan. Kalau dikehendaki dan direncanakan, itu bukan kecelakaan tapi tindakan kriminal. Jadi bedakan, ya. Itu namanya secure dan safety. Jadi kalau kita bicara safety ya itu memang kecelakaan, insiden. Tapi kalau ada tindakan kriminalnya, ya itu bukan insiden, tapi kriminal. Artinya ada orang sengaja membuat hal itu. Ini masuk ranah kriminal. Dan kalau masuk ranah kriminal, bukan pengawas operasional lagi yang melakukan investigasi, tapi pihak kepolisian. Ya. Jadi bedakan, ya. Kalau terjadi suatu kecelakaan, ternyata memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu, itu bukan kecelakaan kerja, tapi tindakan kriminal. Dan ranahnya adalah ranah kepolisian, bukan ranah dari pihak perusahaan. Nah, makanya biasanya kalau ada kecelakaan kerja, itu akan dilihat, ya. Apalagi kalau ada yang meninggal dunia, ya, polisi akan masuk nih ini untuk melihat ini apakah ada ranah kriminalnya atau enggak gitu. Tapi kalau nggak ada ranah kriminal ya mungkin diserahkan kepada pihak perusahaan sendiri kalau bisa mampu, ya. Kalau enggak ya polisi akan bantu melakukan investigasi. Tapi investigasi ini bukan investigasi kriminal, ya. Investigasi kecelakaan. Jadi kalau investigasi kecelakaan atau insiden itu mencari root cause dan direct cause-nya, bukan mencari tersangka atau pihak yang bertanggung jawab. Itu bedanya. Oke, jadi yang namanya investigasi, penyelidikan. Kalau kita ingin menyelidiki sesuatu, maka kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ya, terkait hal yang ingin kita selidiki.
Itu intinya ya, itu pokoknya bahwa kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ya. Pokoknya yang penting kumpulin dulu nih informasi ya terkait hal ini, terkait terhadap suatu masalah. Kalau terhadap kecelakaan ya terhadap kecelakaannya ya. Terhadap kecelakaan itu berarti terhadap orang yang celaka, korbannya, areanya, tempatnya, ya peralatan yang digunakan, lalu hal yang berhubungan dengan orang, alat, dan juga tempatnya. Nah, itu semua nanti kumpul itu semua informasi sebanyak mungkin. Ya. Baru setelah itu nanti dipilah-pilah informasinya. Ya, sekarang ada beberapa metode bisa bisa membuat pohon analisa ya dengan berbagai macam metode. Ada yang namanya cost tree analysis, ada white tree, ada Fiverr, macam-macam. Intinya sama. Intinya bagaimana metode ini mengelola informasi-informasi yang dikumpulkan untuk nanti dilakukan analisa, ya. Sehingga dari hasil analisa ini akan bisa ditemukan direct cause atau penyebab langsung kecelakaan kerja tersebut dan juga root cause atau akar penyebab kecelakaan tersebut. Supaya dari penemuan direct cause dan root cause ini dilakukanlah langkah-langkah pencegahan ya supaya kejadian serupa ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Itu inti daripada dilakukannya investigasi kecelakaan. Jangan sampai manusia lebih bodoh daripada keledai. Ya, keledai itu binatang yang dianggap bodoh. Tapi seekor keledai menurut pepatah tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau gitu manusia ini bisa lebih bodoh ya dari keledai. Karena ada manusia-manusia yang mungkin terperosok ke dalam lubang yang sama nggak hanya 2 kali, tapi mungkin berkali-kali. So, jadi itu gunanya dilakukan investigasi kecelakaan supaya kecelakaan serupa tidak terjadi lagi ya di masa mendatang. Jadi dalam prosesnya adalah bagaimana investigasi ini melakukan pengumpulan data dan informasi terlebih dahulu terkait kecelakaan tersebut. Jadi ngumpulin informasi sebanyak mungkin, nanti tinggal akan dipilah-pilah informasi yang terkait atau informasi yang bodong dan segalanya, nanti yang dibuang aja informasi yang bodong itu. Lalu siapa yang melakukan investigasi? Ya, di sini mungkin pengawas harus memiliki skill kan. Makanya ada unit kompetensi ini. Atau biasanya kalau di tempat umum ya supervisor, pengawas, atau atasan langsung dari korban, atau manajer. Jadi intinya orang-orang yang memiliki tanggung jawab, bukan pekerja. Jadi nggak ada pekerja lapangan itu yang melakukan investigasi kecelakaan, enggak. Mereka mungkin adalah pihak-pihak yang akan dimintai keterangannya atau informasi. Dan kemudian dalam fase pengumpulan data ini, ya investigator ini akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya terkait kecelakaan itu sendiri, baik kepada saksi langsung ya. Saksi langsung itu saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Ya. Jadi saksi mata atau saksi telinga. Jadi mereka melihat dan mendengar langsung ya. Itu namanya saksi. Lalu saksi tidak langsung ya jangan. Oh saya dengar dari ya jangan ya. Nanti eh, sulit nanti pas mengolah datanya untuk dianalisa. Kalau saksi ahli boleh. Saksi ahli itu mungkin hal yang bersifat teknis ya. Contoh seperti kecelakaan. Ini dari pengereman yang kelihatan di jalan ini ya. Ini bisa berdasarkan keterangan saksi ahli ini dia bisa ukur wah kecepatan mobil itu kira-kira 150 km per jam. Nah, dia kan mempunyai ilmu untuk itu ya sehingga dia bisa. Nah, itu namanya saksi ahli. Jadi untuk hal yang bersifat teknis yang diperlukan dalam penyelidikan atau investigasi kecelakaan itu diperlukan mungkin saksi ahli ya di bidangnya gitu.
Atau kalau dalam kriminal kan ada saksi ahli. Ini kalau dilihat dari mimik mukanya, dari suaranya, ini kayaknya orangnya berbohong, gitu ya. Padahal dia juga nggak yakin gitu ya. Dia hanya nebak-nebakannya gitu. Oke, jadi dikumpulkannya dari saksi, kemudian dari bukti-bukti ya. Bukti-bukti di lapangan, di tempat kejadian perkara, TKP-nya ya. Itu dikumpulkan bukti-bukti terkait mungkin kecelakaan itu. Ya, apakah kendaraannya, alatnya, atau apa gitu ya. Semuanya dikumpulkan ya. Difoto ya. Kalau zaman sekarang dengan adanya teknologi foto itu akan lebih mudah ya. Atau zaman sekarang udah banyak CCTV ya. Jadi dengan adanya CCTV itu akan lebih mudah kan sebagai bahan bukti untuk melihat eh, kejadian kecelakaan itu sendiri. Ya, nanti semua data-data ini dikumpulkan ya. Lalu kemudian dikelola data-datanya untuk dapat dianalisa. Nah, nanti dari hasil analisa ini bisa dibuat rekomendasi-rekomendasi ya supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Itulah intinya ya. Intinya kalau investigasi kecelakaan. Tapi kita lihat standar daripada POP ya di unit kompetensi yang keempat ini. Oke, ini kode unitnya, kemudian judul unitnya melaksanakan investigasi kecelakaan. Kemudian deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi kecelakaan. Oke, di sini ada, banyak nih. 9. 9 elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap saksi. Yang keempat, mengumpulkan data, peralatan, dan atau pendukung lainnya. Yang kelima, menganalisa data kecelakaan. Yang keenam, menyimpulkan status kecelakaan tambang. Yang ketujuh, menyimpulkan penyebab kecelakaan. Yang kedelapan, membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Yang kesembilan, membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. C. Ini khusus untuk kecelakaan tambang ya. Yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Jadi investigasi biasanya di perusahaan ada SOP-nya. Ikutin aturan SOP, langkah-langkahnya apa aja. Ya. Kemudian di sini di SOP ini mungkin ada standar peralatan apa untuk investigasi yang perlu disiapkan. Yang jelas ya ada pulpen ya, kertas buat nyatet. Ya. Jangan pakai daya ingat gitu ya, bahaya. Kemudian kriteria kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu tadi yang kemarin kita sudah bahas ya di unit kompetensi pertama tentang keselamatan pertambangan, ada kriteria kecelakaan ya, yaitu ringan, berat, mati. Kedengarannya kasar sih, tapi memang standar pertambangannya kayak gitu. Kalau dulu saya kecil kan dibilang, jangan bilang orang mati, bilang meninggal dunia. Tapi di pertambangan nggak mungkin ya. Kriteria kecelakaan itu ringan, berat, dan meninggal dunia. Ya, agak janggal. Tapi langsung aja mati. Gitu. Kemudian prinsip penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dijelaskan sesuai dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi nanti ada hubungannya juga dengan data HIRA yang ada ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk menentukan faktor-faktor yang membuat terjadinya kecelakaan itu. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip teori penyebab langsung kecelakaan diterapkan sesuai dengan SOP. Ya, yang sudah kita bahas kan penyebab langsung itu direct cause-nya itu unsafe condition ya. Atau kalau kata pakai istilah yang benar,
tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat, bukan tidak aman gitu. Kemudian kriteria penentuan atau penunjukan korban dan saksi dibuat sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan. Jadi dari hasil review singkat, maka bisa diketahui siapa korbannya, siapa saksi gitu kan. Kalau saksi ya melihat dan mendengar langsung. Kalau korbannya, dia bisa jadi saksi korban kalau dia masih sadar ya, dia akan memberikan keterangan kalau dia masih sadar dan masih hidup gitu kan. Kemudian korban dan saksi ditentukan sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan. Jadi nanti korban juga bisa memberikan saksian, juga saksi mata dan saksi yang mendengar langsung. Data cedera korban ditentukan sesuai dengan keterangan dokter. Jadi nanti dari terhadap korban luka-lukanya itu nanti dokter lah yang akan memberikan kesimpulan ya, bukan POP. Oh dia ini patah tulang, enggak. Kalau dokter bilang nggak ada patah tulang ya kan lucu. Kemudian prinsip pengendalian kecelakaan dijelaskan ya. Oh, mulai dari prakontak. Jadi nanti ada juga penjelasan mengenai sebelum kontak apa yang dilakukan oleh korban ini. Saat kontak ya, kontak dengan sumber energi yang menyebabkan kecelakaan gitu. Lalu pasca kontak apa yang terjadi. Jadi inilah yang nanti dikumpulkan juga ya berdasarkan prinsip pengendalian kecelakaan sesuai dengan rencana. Kemudian prinsip pengendalian kecelakaan diterapkan ya. Nah, kalau ingin pengendalian yang lebih komplit ya, sebelum prakontak ini pengendaliannya apa? Supaya, umpamanya kalau kecelakaan tabrakan gitu kan, ini dia sebelum kecelakaan ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi gitu kan. Nah, ini, jadi jangan sampai ngobrol ketawa-ketiwi ya. Boleh ngobrol, jangan sampai ketawa-ketiwi gitu. Kemudian pas kontak, apa yang terjadi, apa yang dilakukan eh, oleh korban atau apa gitu kan, lalu pasca kontaknya seperti apa. Nah, nanti dicatat aja. Sehingga dari kejadian-kejadian yang dicatat sebelum dan saat terjadi kecelakaan dan saat pasca kecelakaan, bisa juga dilakukan pengendalian-pengendalian supaya kalau prakontak ya bisa mencegah ya terjadinya kecelakaan. Saat terjadi kontak, ini eh, tidak sampai terlalu parah gitu. Nah, pasca kontak ini bagaimana proses pemulihan bisa lebih cepat. Nah, gitu. Jadi ini prinsip pengendalian untuk pencegahan kecelakaan, untuk mencegah kecelakaan tidak parah dan juga untuk proses pemulihannya bisa lebih cepat dan eh, selamat gitu ya. Kalau sesuai dengan SOP berarti memang sudah diatur oleh SOP, ada perusahaan punya SOP-nya ya untuk prinsip pengendalian kecelakaan seperti ini. Ya kalau belum ada mungkin silakan dibuat sendiri sesuai dengan kondisi tempat kerja. Oke, ini fase yang pertama untuk persiapan investigasi kecelakaan inilah nanti yang kemudian akan dilakukan dan dikumpulkan ya. Kemudian eh, yang kedua adalah langsung ke TKP, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan ya, TKP, tempat kejadian perkara. Nah, itulah nih berdasarkan SOP-SOP semua. Jadi nanti semuanya berdasarkan prosedur yang sudah ada. Ya, mulai dari proses pengamanan lokasi ya. Jadi kasih safety line ya. Jadi orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area TKP gitu. Kemudian metode pengumpulan data atau bukti kecelakaan diterapkan sesuai dengan SOP juga. Ya. Jadi semuanya ini nggak diatur oleh pemerintah ya, diatur oleh masing-masing internal perusahaan aja. Jadi metode pengumpulan, apa kalau wawancara, bagaimana cara wawancara, nah, gitu kan. Jadi cara wawancara juga ada metodenya. Jangan sampai nanti yang diwawancara itu nggak mau memberikan kesaksian atau nggak mau memberikan data dan informasi karena cara kita dianggap tidak sopan, ya gitu kan. Jadi ada metode-metodenya. Nah, ini tentu dibuat di SOP aja ya. Jadi suara harus sopan ya, pelan, tidak membentak ya, tidak mengancam. Tuh, jadi jangan sampai wah dengan arogan hanya wah jelas. Nanti yang dikasih adalah data dan informasi fake.
mampus lu kata saksinya. Karena terlalu caranya nggak tepat, nggak sesuai dengan ini ya unsur-unsur etika ketimuran umpamanya ini contohnya. Makanya buat aja SOP cara wawancara ya untuk mengumpulkan bukti-bukti kecelakaan kerja umpamanya. Lalu fakta-fakta di lokasi kecelakaan dicatat sesuai dengan SOP ya. Jadi apa-apa ini dicatat, difoto ya. Itu nanti mungkin diatur standarnya. Lalu kemudian gambar denah lokasi kecelakaan ya. Baik itu alat, korban, dan saksi dibuat sesuai dengan SOP. Jadi nanti ada penggambaran denah yang mungkin lewat foto aja juga bisa. Atau denahnya ya, denah lokasinya. Nanti bisa dibuat acuannya di mana. Lalu tempat kecelakaan dibuat lingkaran dan sebagainya, difoto ya. Lalu hasil pengumpulan data di lokasi kecelakaan didokumentasikan dengan standar operasi yang sesuai. Jadi dikumpulkan ya, kumpulkan secara hard copy. Nih, saat di lokasi kejadian kecelakaan atau di TKP ya, tempat kejadian perkara. Lalu melakukan wawancara, ini juga SOP-SOP semua nih ya. Standar wawancara, nanti dibuat aja standarnya. Pertama apa? Selamat pagi, selamat siang, atau apalah ya, ucapan salam awal gitu kan. Lalu perkenalkan nama saya bla 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 ya. Jadi eh, ada standar awalnya seperti apa, kemudian standar interogasinya ya, teknik pengumpulan datanya seperti apa, nanti terapkan data SOP aja. Ya. Di masing-masing perusahaan mungkin beda. Tapi intinya adalah bagaimana eh, investigator bisa mengumpulkan data dari kesaksian saksi mata, ya, atau saksi yang melihat langsung atau mendengar langsung. Itu nanti teknik-tekniknya diatur sendiri aja ya dalam SOP. Ya, bagaimana suara, ya harus sopan, lemah lembut, ya, dan kemudian apa? Tidak membuat saksi itu ketakutan atau curiga atau takut akan terseret-seret sampai ke polisi. Nah, ini yang harus bisa dijelaskan oleh investigator ya. Bahwa mereka saksi ini tidak akan sampai dibuat susah ya, harus mau ke polisi enggak. Ini hanya keperluan internal ya, supaya kami mengetahui data dan informasinya, sehingga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kejadian kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Kan kadang-kadang banyak saksi takut nih, sampai-sampai mereka akan dibawa ke kantor polisi gitu kan, untuk menjadi saksi. Wah, itu ngerepotin lagi nanti. Kemudian hasil wawancara didokumentasikan sesuai dengan SOP. Jadi nanti ada foto-foto, foto, nomor kontaknya mungkin untuk minta informasi lebih lanjut. Ya. Jadi dengan cara yang halus mungkin semua datanya akan diberikan dengan sukarela oleh saksi. Itu kalau saksinya penduduk setempat. Tapi kalau karyawan ya udah harus ya wajib untuk ikut membantu proses investigasi. Kemudian mengumpulkan data peralatan atau penunggangan. Jadi nanti setelah saksi, data-data lanjut selanjutnya adalah mengenai peralatan ya atau lingkungannya dan sebagainya. Ya, semuanya dikumpulkan, ada standarnya juga di SOP. Setelah semua data-data dan informasi ini terkumpul ya sebanyak mungkin, dipilah-pilah data yang sesuai, dibuat kronologinya ya, dan kemudian data-data ini dibuat dilakukan analisa. Kalau pakai metode alat bantu membentuk pohon analisa ya lebih bagus juga ya, bisa lebih cepat ya. Setelah itu bisa menyimpulkan status kecelakaan tambang ya, jenis cederanya apa ya, ringan, berat ya, mati dan status kecelakaannya. Eh, itu semua berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. Kemudian bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan ya, direct cause, root cause-nya setelah dianalisa dan membuat rekomendasi ya untuk corrective action atau tindakan perbaikan supaya ke depannya kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Nah, ini harus dilakukan ya. Inilah konsep yang diterapkan oleh dunia penerbangan. Sehingga setiap insiden sekecil apapun, mereka akan investigasi
ya untuk mencari direct cost, root cost-nya. Nah, lalu setelah ditemukan, ya dilakukan langkah-langkah untuk corrective action atau tindakan perbaikan supaya masalah serupa nggak terjadi lagi. Sehingga dunia penerbangan ini semakin safe, ya, semakin aman, semakin selamat, semakin nyaman bagi para penumpang penerbangan tersebut. Ya. Nah, ini juga yang bisa diterapkan di dunia pekerjaan atau di dunia tambang. Setelah itu, membuat laporan investigasi kecelakaan. Nah, untuk formatnya mungkin ada format standar yang sudah ada di perusahaan, silakan dibuat. Kalau di apa di ESDM mungkin ada format tersendiri, ya dibuat laporan sesuai dengan format. Nanti ada laporan kecelakaan juga untuk Dinas Tenaga Kerja. Nah, biasanya Dinas Tenaga Kerja sudah ada formatnya juga tersendiri, ya. Jadi untuk penyakit akibat kerja, lalu kecelakaan, peledakan dan sebagainya itu beda-beda formatnya. Nanti ada format-format tersendiri. Jadi nanti untuk internal, untuk dinas SDM provinsi, untuk dinas tenaga kerja provinsi, ya berarti ada 3 jenis laporan yang akan dibuat. Ya, masing-masing mungkin punya format tersendiri, ya. Kemudian laporan hasil investigasi kecelakaan tambang dibuat sesuai dengan format laporan investigasi. Ya, kalau di laporan untuk Kepala Inspektur Tambang atau Dinas SDM Provinsi, ya sudah mungkin sudah ada formatnya, silakan dibuat. Lalu untuk Dinas Tenaga Kerja sudah ada formatnya, itu nanti dibuat, ya. Untuk internal mungkin sudah ada format juga, nanti dibuat laporan berdasarkan format internal yang ada di perusahaan masing-masing. Oke, inilah skill keempat yang perlu dikuasai oleh pengawas pertambangan, yaitu mampu melakukan investigasi kecelakaan. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nanti latihan-latihan sendiri, ya. Kemudian tinggal bisa lihat jawabannya di sini ada. Nah, ini. Contoh. Jelaskan apa itu investigasi kecelakaan. Di sini sudah ada jawabannya. Kecelakaan adalah satu peristiwa yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan, tidak diharapkan, yang menimbulkan kerugian. Investigasi adalah upaya pengumpulan data dan informasi terkait kecelakaan untuk dianalisa dan dilaporkan. Ini mungkin ditambahkan, ya, dianalisa, direkomendasikan, ya, tindakan perbaikan dan dilaporkan. Nah, ya. Kemudian jelaskan apa fungsi dan manfaat investigasi kecelakaan. Jawabannya adalah, ya, untuk mengumpulkan fakta sehingga bisa dilakukan rekonstruksi kejadian, ya. Jadi atau kronologis kejadian dan bisa mengetahui penyebab dasar dan langsung kecelakaan tersebut serta bisa membuat rekomendasi agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lalu pertanyaan, jelaskan bagaimana caranya mempersiapkan investigasi kecelakaan. Jawabannya adalah siapkan investigator terlatih, ya. Bentuk tim jika skala kecelakaan besar. Kemudian siapkan alat ukur, alat tulis, kamera, safety line, dan kemudian menolong korban terlebih dahulu, ya. Jangan langsung diwawancara. Juga persiapkan prosedur kecelakaan yang sudah dikuasai. Lalu untuk pertanyaan, jelaskan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Jawabannya adalah prosedur pengamanan, ya, dilakukan, metode pengumpulan data dilakukan, pencatatan fakta-fakta lapangan, pencatatan kondisi korban, lokasi kecelakaannya di mana, dibuat denahnya, lalu mencatat saksi-saksi, ya, dan kemudian wawancara saksi-saksi, dan data-data didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Ini prosedur internal tentunya SOP. Kemudian, pertanyaan, jelaskan bagaimana caranya melakukan wawancara terhadap saksi.
Ini jawabannya adalah minta dengan sopan dan beretika. Wawancara satu persatu ya kalau ada lebih dari satu saksi. Jangan sekaligus, nanti ada mereka sendiri yang berdebat gitu kan. Jangan sekaligus beberapa orang kumpulkan ya. Fakta kesaksian bukan opini atau pendapatnya. Jadi kalau dia bilang menurut saya, jangan ya. Saya melihat gini gini gini, saya dengar deh gini gini gini. Itu yang dicatat. Kalau dia bilang saya menurut saya sih gini gini, wah itu nggak usah dicatat itu. Kemudian catat kesaksian saksi dan minta tanda tangan pernyataannya dan minta nomor HP-nya untuk info lanjutan. Ya, lakukan wawancara sesuai prosedur. Kemudian untuk pertanyaan jelaskan bagaimana caranya mengumpulkan data peralatan dan atau data pendukung lainnya. Jawabannya adalah dikumpulkan sesuai prosedur atau SOP, di track data pemeliharaan peralatan ya, data maintenance-nya. Lalu data pendukung lainnya sesuai fungsinya dan datanya ada di departemen apa itu yang dilacak. Ya, mungkin masalahnya terletak atau penyebab dasarnya terletak di alat ya karena tidak di maintenance ya itu. Jadi perlu diketahui juga dikumpulkan data terkait peralatan dan kondisinya ya. Bagaimana proses riwayat maintenance-nya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan jelaskan bagaimana caranya menganalisa data kecelakaan. Jawabannya adalah memakai metode analisa kecelakaan ya, seperti Y3, 5Y, cost tree analysis dan lain-lain ya. Jadi pakai yang sesuai, yang mudah, yang familiar, ya, sehingga bisa mendapatkan nanti direct cost-nya dan root cost-nya. Kalau memakai pohon analisa biasanya sampai data-data itu sudah tidak ada lagi eh, informasi yang data untuk di bawahnya biasanya yang paling ujung-ujung di bawah pohon analisa itu itulah root cause-nya. Nanti kalau ada beberapa root cause nanti dicari root cause utama ya. Root cause utama tindakan perbaikannya, corrective action-nya seperti apa, lalu root cause selanjutnya dan seterusnya. Ya, seperti itulah kira-kira untuk membuat rekomendasi. Kemudian jelaskan bagaimana caranya menyimpulkan status kecelakaan tambang. Jawabannya adalah status kecelakaan tambang yaitu terjadi pada jam kerja di lokasi tambang, terjadi pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin KTT, atau kalau statusnya adalah mengacu kepada regulasi peraturan perundang-undangan ya. Jadi apakah benar-benar itu kecelakaan tambang atau bukan gitu kan. Kalau kecelakaan tambang itu terjadi pada jam kerja di lokasi tambang, terjadi pada pekerja tambang. Kalau tidak jam kerja, tapi terjadi pada pekerja tambang atau orang yang beri izin KTT, ya itu termasuk kecelakaan tambang. Ya. Kalau terjadi di luar area tambang, ya baru itu bukan kecelakaan tambang. Kemudian jelaskan bagaimana caranya menyimpulkan penyebab kecelakaan. Jawabannya adalah ada penyebab langsung ya, yaitu TTS dan KTS. Tapi ini udah terlanjur buat TTA, jadi TTA dan KTA. Lalu penyebab dasar ya, atau root cause-nya biasanya adalah faktor-faktor personal ya dari pekerjaannya atau faktor kerja ya mesin, alat dan sebagainya lingkungan kerja atau berdasarkan teori analisa kecelakaan. Nah, ini nanti untuk menyimpulkan eh, penyebab kecelakaan ya. Kemudian jelaskan bagaimana cara membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Jawabannya adalah sesuai dengan kesimpulan hasil analisa penyebab kecelakaan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Ya, rekomendasi tadi yang saya bilang kan, udah dapat root cause-nya. Root cause inilah yang kemudian masing-masing root cause ya, kalau lebih dari satu root cause, ini yang coba dicari corrective action-nya ya. Sehingga nanti direkomendasikan corrective action-nya, diajukan apakah nanti manajemen yang menentukan. Kemudian jelaskan bagaimana caranya membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. Di sini format laporan sesuai standar atau sesuai SOP.
Jika belum ada, segera dibuat standar format laporan dan diajukan ke manajemen. Data-data kronologis, data korban, data lokasi kecelakaan, data alat yang terlibat, ya, data lingkungan saat terjadi kecelakaan, data saksi-saksi, ya, dan data hasil analisa, baik itu penyebab langsung dan penyebab dasar, menjadi bagian dari laporan. Oke, nanti bapak-bapak mungkin bisa latihan, ya. Berusaha menjawab dulu, baru nanti lihat jawabannya, ya. Oke, untuk IBPR kira, ini tadi perasaan saya sudah taruh ini ya, untuk apa? Unit kompetensinya kayaknya hilang lagi nih. Oke, jadi kita untuk IBPR gini aja. Mungkin besok kita akan lihat unit kompetensinya. Untuk saat ini kita bahas mengenai IBPR ini sendiri ya. IBPR ini singkatannya identifikasi bahaya, penilaian resiko ya. Mungkin bisa ditambah pengendalian risiko. Kalau HIRA ini sama ya, ini artinya BPR. Ini bahasa Inggris, Hazard Identification Risk Assessment ya. Jadi sama, identifikasi bahaya, penilaian risiko, nanti ditambah DC ya, Determine Control atau eh, pengendalian risikonya. Nah, ini untuk IBPR atau HIRA ini adalah bagaimana tempat kerja itu diidentifikasi bahaya dan risikonya. Jadi semua daerah tempat kerja, ya, semua aktivitas kerja, ini kalau bisa diidentifikasi bahaya dan risikonya, lalu kemudian dilakukan pengendalian risiko. Nah, inilah yang kemudian nanti dikumpulkan dalam satu matriks risiko lokasi kerja tersebut. Jadi nanti semua area akan dilakukan identifikasi bahaya dan kemudian eh, semua aktivitas kerja. Jadi di sini yang terlibat nanti adalah semua departemen ya. Jadi mulai dari departemen keuangan, sumber daya manusia, ya, departemen logistik, ya, workshop, departemen mungkin safety, semuanya nanti akan terlibat membuat aktivitas kerja masing-masing ya. Lalu kemudian dalam aktivitas kerja masing-masing diidentifikasi bahayanya apa ya. Kemudian resikonya apa atau mungkin ditambahkan sumber bahayanya mana, lalu resikonya apa, skala resiko dan kemudian pengendalian resiko. Jadi ini IBPR dan HIRA ini berbeda dengan JSA. Kalau JSA itu langkah-langkah kerja ya. Namun dalam langkah-langkah kerja itu tiap langkah diidentifikasi bahaya, sumber bahaya, resiko, skala resiko, dan pengendalian resiko. Kalau ini tidak langkah-langkah kerja, semua ya, umpamanya satu aktivitas keseluruhan, tidak dilihat langkah-langkahnya, itu kemudian diidentifikasi bahayanya apa aja. Jadi IBPR ini sebenarnya ringkasan dari satu JSA. Cuman kan diminta semua aktivitas. Jadi nanti semua diidentifikasi nih. Semua aktivitas kerja diidentifikasi. Ya. Bahaya untuk aktivitas kerja A, aktivitas kerja B, C, dan seterusnya. Bahayanya apa? Lalu sumber bahayanya apa? Ya. Biasanya sumber bahaya itu bisa dari manusianya, bisa dari peralatannya, ya, eh, bisa dari bahan kerjanya, bisa dari lingkungan kerja, bisa dari metode kerjanya. Itu sumber bahaya. Lalu kemudian resikonya, ya, resikonya apa dianalisa sehingga bisa menentukan skala resiko dan kemudian bisa menentukan pengendalian resiko. Jadi nanti IBPR ini seperti apa? Satu aktivitas kerja. Nah, mungkin bahayanya ada beberapa nanti tulis nih. Tulis bahayanya dalam satu bahaya juga ada mungkin beberapa sumber bahaya. Lalu nanti
dalam satu bahaya itu juga ada beberapa resiko. Nah, semuanya dilengkapin gitu ya. Dan kemudian pengendaliannya mungkin ada beberapa pengendalian tergantung beberapa resiko tersebut. Nah, jadi semakin lengkap semakin bagus. Inilah nanti dikumpulkan menjadi matriks resiko. Jadi kalau perusahaan sudah buat semuanya, ada matriks resiko lengkap, ini akan sangat berguna ya. Sehingga eh, semua pekerja itu akan menjadi aware. Terutama masing-masing departemen punya eh, matriks resikonya, sehingga setiap pekerja sudah tahu nih apa resiko terkait pekerjaannya nanti di departemen ini, dan sudah aware ya, siap dengan pengendaliannya. Nanti semua dari departemen dikumpulkan menjadi satu matriks resiko untuk corporate. Nah, jadi itu yang lengkapnya gitu. Nah, ini wajib dibuat ya. Jadi kalau pengawas operasional pertama ingin membuat keseluruhan, ya oke harus bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya. Tapi kalau khusus bagian dia aja, jadi dia identifikasi aja. Di bagian dia sesuai job desk-nya apa aja aktivitas kerjanya. Itulah yang diidentifikasi, kemudian identifikasi bahaya. Ya. Untuk masing-masing aktivitas kerja itu bahayanya apa aja, lalu kemudian sumber bahayanya dan kemudian resikonya apa aja. Mungkin dari satu bahaya ada beberapa resiko, dan kemudian sehingga ada beberapa pengendalian resiko. Nah, ini diidentifikasi ya semuanya, didata, dikumpulkan sehingga lengkap nih matriks resikonya. Jadi kalau IBPR atau HIRAN yang sudah lengkap, itulah menjadi satu matriks resiko. Apakah matriks resikonya ini skalanya departemen, ya departemen tertentu, atau skalanya korporat keseluruhan seluruh perusahaan. Ya. Jadi gunanya dengan IBPR ini, semua pekerja mengetahui bahaya dan risiko terkait pekerjaannya dan kemudian menjadi aware ya, siap dengan tindakan-tindakan pengendaliannya, baik pengendalian itu ke preventive action atau tindakan pencegahan ya, maupun corrective action, tindakan perbaikan-perbaikan apabila terpapar dengan bahaya dan risikonya. Oke, di sini sebenarnya semuanya juga sudah mencakup yang ada di unit kompetensi ya, makanya dibuat pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini ada 8 pertanyaan. Jelaskan apa itu bahaya, apa itu resiko. Ya kemarin sebenarnya kita sudah bahas secara sekilas ya. Jadi bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian di sini bisa kerugian harta, kerugian eh, waktu, kerugian tenaga, kerugian eh, kecederaan ya. Itu termasuk kerugian. Resiko adalah dampak dari adanya satu bahaya. Dan karena semua aktivitas kerja mengandung bahaya, maka semua aktivitas kerja itu juga mengandung resiko. Jadi contohnya em, duduk di kantor. Jangan bilang nggak mengandung potensi bahaya ya. Duduk di kantor itu bisa mungkin eh, kaki kejepit ya, atau kaki tangan nyentuh apa kabel bertegangan, lalu salah posisi saat duduk ya berlarut-larut sehingga terjadi masalah ergonomi, lalu kemudian saat duduk ngelamun, stres, mikirin habis dibentak sama bos ya, itu faktor psikologi. Jadi jangan berpikir duduk di kantor itu nggak ada bahaya, semuanya ada bahaya. Kalau tiba-tiba bangunannya runtuh atau apa ya itu nggak minta-minta. Ya, walaupun nanti makanya namanya resiko itu kan ada skala resikonya. Itu berdasarkan probabilitas ya kemungkinan terjadinya. Ada kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali ya. So, mungkin jadi skala resikonya kecil. Lalu ada faktor konsekuensi atau tingkat keparahan. Ya, sekali terjadi parah banget. Seperti umpamanya di naik pesawat terbang, itu kan skala resikonya tinggi. Ya. Cuman karena berhasil dikendalikan, ya,
Sehingga faktor probabilitasnya juga semakin kecil kan untuk terjadi kecelakaan, sehingga resikonya ya bisa menurun juga ya. Walaupun tetap tinggi, tapi memang skala probabilitasnya berhasil ditekan. Jadi makanya kalau menentukan resiko itu ada dua faktor. Skala probabilitas yaitu faktor kemungkinannya terjadi ya terpapar dengan resiko, dan juga skala konsekuensi atau tingkat keparahan apabila terpapar dengan resiko. Nah, di dua inilah digabung kemudian menentukan skala resikonya. Oke, kembali sini ya. Jadi hubungan antara bahaya dan risiko itu sangat dekat. Karena semua aktivitas kerja mengandung bahaya, makanya eh, yang dikendalikan bukan bahaya. Kalau bahaya dikendalikan ya aktivitas kerja dikendalikan, mendingan nggak usah kerja. Itu adalah pengendalian yang terbaik ya, eliminasi. Nggak usah kerja udah, ya. Otomatis nggak akan ada resiko kan. Nah kita nggak ingin para pekerja jadi nggak mau kerja. Jadi yang dikendalikan resikonya. Ya, kalau duduk tadi resikonya apa ya? Nah, itulah dikumpulkan faktor bahayanya sehingga resikonya bisa diketahui. Nah, resiko inilah yang dikendalikan ya. Makanya tidak ada istilah identifikasi resiko pengendalian bahaya. Itu terbalik. Jadi yang diidentifikasi itu bahayanya, yang dikendalikan itu resikonya. Inilah IBPR atau PIRA. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh-contoh bahaya dan resiko. Ya, kemarin saya sebutkan juga menyeberang jalan ya. Bahayanya adalah tertabrak. Oh, sorry. Ini salah nih. Menyeberang jalan bahayanya adalah menyeberang jalan itu sendiri. Resikonya tertabrak ya. Ini salah ya. Jadi menyeberang jalan bahayanya adalah aktivitas menyeberang jalan itu sendiri. Resikonya tertabrak ya. Nah, tertabrak ini ada skala resikonya. Apakah fatality ya, atau cedera ringan atau cedera berat. Jadi eh, fatality atau cedera ini skala resikonya. Resikonya tertabrak ya. Jadi diperbaiki aja nanti. Sumber bahayanya adalah mungkin kendaraan. Ya. Jadi kalau mau dikendalikan, resikonya adalah yang kemarin saya jelaskan, dibuat jembatan penyeberangan, kemudian bikin zebra cross, kasih lampu lalu lintas, dan seterusnya. Itu pengendalian resikonya, ya, supaya resiko tertabraknya terkendali. Kemudian, jelaskan apa itu identifikasi bahaya. Jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi bahaya. Oke, jawabannya sini. Identifikasi bahaya adalah mencari adanya suatu bahaya. Caranya dengan list pertanyaan seperti apakah saya dapat tertabrak di sini atau menabrak atau terjatuh, terjepit, tertimpa, terpeleset. Jadi identifikasi bahaya itu dengan melihat aktivitasnya ya. Contoh, aktivitas kita menyeberang jalan. Nah, kita lihat ya, menyeberang jalan tentu akan ada banyak kendaraan. Itu bahaya ya. Jadi sumber bahayanya adalah kendaraan umpamanya. Lalu saat nyeberang jalan juga lihat lubang-lubang. Yang sampai terperosok ke dalam lubang atau parit dan sebagainya ya. Itu juga berarti adalah eh, sumber bahaya. Jadi aktivitas nyebrang jalan ini adalah bahaya, ya, karena mengandung bahaya. Jadi identifikasi bahayanya apa, dan kemudian baru resikonya. Kalau resiko tadi adalah ketabrak, ya, kalau ada lubang ya terperosok ke lubang atau ke parit dan seterusnya, ya. Oke, jadi itulah identifikasi bahaya ya. Apakah kita bisa terjatuh, terpeleset, tertabrak, bahkan kita yang menabrak, ya, atau terjepit. Nah, itu
Identifikasi bahaya. Kemudian, yang keempat ini jelaskan bagaimana cara melakukan penilaian resiko. Ya, tadi dengan memakai alat bantu, contoh seperti matriks skala resiko ya. Jadi sudah ada skala probabilitasnya. Biasanya skala probabilitasnya itu mungkin sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, sangat sering ya. Kalau kita mau bikin 4 level bisa aja, atau 5 level ya. Kalau kita bikin 5 level sangat jarang, jarang, eh, cukup sering, sering, sangat sering itu 5 level. Tapi ada juga yang bikin 4 level ya terserah aja. Kemudian untuk yang faktor konsekuensi atau severity atau tingkat keparahan bisa tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality ya itu 5 level juga. Mau dibikin 4 level juga oke. Nah, itu jadi ya. Nah, nanti masing-masing level dari probabilitas dan konsekuensi itu dijelaskan. Sangat jarang itu maksudnya apa? Apa satu kejadian dalam 10 tahun ya? Lalu jarang itu satu kejadian dalam 5 tahun dan seterusnya. Ya. Menentukan itu tentu membutuhkan brainstorming ya, terutama dengan yang para ahli, lalu melihat riwayat kejadian yang sudah ada dan sebagainya. Nah, bisa ditentukan semua definisi dari masing-masing level skala dalam probabilitas. Lalu nanti ditentukan juga untuk masing-masing level skala dalam konsekuensi ya atau severity atau tingkat keparahannya. Tidak parah itu maksudnya apa? Apakah hanya luka lecet ya dan sebagainya? Eh, Lalu cukup parah itu apa? Apakah perlu penanganan eh, paramedik, rumah sakit dan sebagainya? Atau eh, parah ya mungkin perlu rawat inap ya hingga 3 hari. Sangat parah mungkin perlu lebih dari 3 hari. Fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia. Ya, jadi nanti dijelaskan definisi masing-masing level dari apa faktor probabilitas dan faktor konsekuensi atau severity atau tingkat keparahannya, sehingga orang bisa menentukan untuk menggunakan matriks resiko itu ya, sehingga bisa melihat skala resikonya seperti apa. Ya, jadi contohnya umpamanya nyebrang jalan ya, itu skala resikonya skala kemungkinan ketabrak mungkin melihat dari areanya juga ya, banyaknya kendaraan atau seberapa seringnya kendaraan lewat, sehingga bisa menentukan apakah di situ probabilitasnya jarang atau kalau memang cukup banyak kendaraan cukup sering. Nah, itu nanti tergantung daripada kondisi tempat yang jalan yang kita seberangi. Lalu untuk tingkat keparahan, kita lihat apakah yang lewat itu kendaraan-kendaraan besar dan sebagainya, ngebut-ngebut, ya mungkin tingkat keparahannya akan sangat tinggi. Tapi kalau yang lewat hanya kebanyakan motor, sepeda, beca, ya mungkin tingkat keparahannya lebih rendah. Nah, itu yang menentukan bagaimana faktor probabilitas dan faktor konsekuensinya ya. Kita lihat juga kondisi setempat, sehingga bisa menentukan. Nah, nanti dari pertemuan itu akan bisa terlihat. Nanti kita sudah tentukan ada yang sangat tinggi, very high, high, medium, low, very low. Dari pertemuan itu kita bisa lihat, oh ini ternyata medium gitu kan. Kemudian yang kelima, jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Cara mengidentifikasi potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Jawabannya dengan mengamati bahaya pada pekerja tambang, pada peralatannya, lingkungannya, metode kerjanya, dan pengendalian yang sudah ada dan yang belum. Ya, jadi ini dengan mengamati ya, jadi baik pekerjaannya, aktivitasnya, peralatannya, lingkungannya, kerjanya, dan melihat pengendalian yang sudah ada ya, sudah memakai APD lengkap ya, SOP dan segala macam. Nah, itu namanya identifikasi potensi bahaya pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian jelaskan bagaimana cara melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.
Ya, sebenarnya dari sini udah ketahuan bahaya, kita bisa lihat resikonya ya, atau menggunakan matriks skala resiko. Kemudian pertanyaan jelaskan bagaimana cara melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai resiko. Jawabannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian resiko ya. Bahaya dan risiko diklasifikasikan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Ya, ini ada di matriks resiko ya. Jadi kita umpamanya eh, di konsekuensinya fatality ketemunya dengan sangat sering ya, berarti ini sangat tinggi tentunya. Lalu kalau yang sangat jarang ketemu dengan tidak parah ya berarti ini very low ya, sangat rendah. Ya, gitulah kira-kira nanti disusun di matriks resiko. Sehingga nanti dari hasil tiap aktivitas ya yang sudah kita lihat bahayanya, kita tentukan skala probabilitasnya apa, lalu skala konsekuensinya mana, nanti titik tengah pertemuannya itulah yang akan menentukan apakah itu very high, high, medium, low, atau very low. Itu cara menggunakan eh, matriks resiko ya. Ini klasifikasi bahaya dan resiko. Lalu pertanyaan ke-8, jelaskan bagaimana cara melakukan pengendalian resiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dengan hierarki pengendalian resiko. Nah, kalau di pertambangan minerba ini memang mereka buat standar pengendalian sendiri ya, tidak sama persis dengan ISO 31000. Kalau di minerba ini rekayasa ya, pengendalian rekayasa yaitu ada eliminasi, substitusi, separasi, dan penutup mesin. Kemudian selanjutnya ada administrasi ya, kemudian ada work practice dan memakai APD. Jadi hierarki pengendalian risiko di pertambangan yang pertama rekayasa. Nah, rekayasa itu tiga ada jenis, empat jenis: eliminasi, substitusi, separasi, dan penutup mesin. Lalu yang kedua di bawahnya administrasi, lalu yang ketiga work practice, dan terakhir sama memakai APD. Oke, ini 3 unit kompetensi untuk hari ini. Besok kita akan bahas lagi 3 unit kompetensi selanjutnya.